terlantik jadi kepengurusan di divisi kesekretariatan. Nah, di situ saya merasakan yang namanya bosan dalam himpunan. Terus kayak mau niat berhenti dari himpunan, tapi saya ingat bahwasanya saya punya tanggung jawab. Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik ya. Jadi di podcast kali ini kita akan berbincang mengenai manajemen waktu kuliah dan organisasi bersama narasumber kita Ketua Umum Himabikom, yaitu Kak Imam Hussein. Halo Kak Imam, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Imam sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kami. Sesuai dengan judul hari ini, kita akan berbincang mengenai cara memanajemen waktu kuliah dan organisasi. Bagaimana nih perasaannya Kak Imam setelah diundang ke podcast kami? Kalau saya sendiri, gambaran perasaan saya sendiri itu kan kemarin juga sempat ada tugas itu buat podcast seperti ini. Kemarin juga saya kerjanya itu hanya jadi kameramen, jadi perekam suara, audio, jadi apa namanya itu yang makasih rapi-rapi semua ini. Nah sekarang kan alhamdulillah jadi panggil lagi untuk jadi narasumber. Nah itu satu kebanggaan ke saya, tapi tidak menjadi hal untuk disombongkan. Mungkin itu perasaan saya. Oh, mau sombong kenapa juga? Jangan sombong. Baik, kalau boleh tahu kesibukan Kak yang sekarang apa? Kalau untuk kesibukan, ya kesibukan saja. Maksudnya kalau sok sibuk begitulah, ya, maksudnya tidak juga terlalu sibuk bagaimana. Mungkin kesibukannya itu kuliah, kuliah itu sekret, kalau ada pekerjaan di lingkungan ya bekerja, kalau tidak ada ya dengar musik, main Uno, main kartu, ngopi di sekret. Kalau tidak ada ya pulang tidur. Itu saja yang biasa kesibukan. Santai aja. Santai. Kenapa sih Kak Imam bisa tertarik ke dalam himpunan? Boleh nggak sih diceritakan pengalamannya sedikit dari awal masuk ke himpunan sampai sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Himabikom? Jadi pertamanya awal kan masuk maba. Nah kemudian itu online. Nah di situ saya tidak dapat info yang menarik seputar himpunan. Jadi di situ yang membuat saya masuk itu hanya coba-coba. Nah saya mau ikut, pertama kan ikut K3-nya itu online. Jadi K3-nya online itu saya tidak dapat gambaran yang jelas bagaimana itu himpunan ini sebenarnya, bagaimana Himabikom itu sebenarnya. Itu kan juga pelaksanaan K3-nya kan juga tidak efisien, itu dilakukan secara online. Kan namanya kayak kader konseling, pas online. Nah, situ saya tidak dapat gambaran yang jelas bagaimana itu tentang himpunan. Jadi materi-materinya juga kadang tidak jelas kan, karena maksudnya online. Nah, kayak pematerinya juga kadang jelek jaringannya, kadang juga kita yang jelek jaringannya, juga di pembahasan mengenai himpunan itu tidak jelas. Jadi saya itu dulu nih, pertamanya ikut K3 itu kayaknya berhenti di K3 saja, tidak usah ikut. Dari situ tidak usah lagi ikut kegiatan selanjutnya. Nah, jadi saya dapat gambaran dari teman-teman yang lain itu setelah K3 nanti ada yang namanya LDK, itu namanya tahapan untuk masuk ke dalam himpunan. Nah, setelah berjalannya waktu, kemudian dekat masuk dalam kegiatan LDK, itu saya daftar. Nah awalnya itu daftar itu setengah-setengah, 50-50%, mau ikut atau tidak. Jadi situ saya menanamkan masanya saya datang dari jauh, kemudian hanya untuk kuliah, datang untuk kuliah saja. Itu yang saya dapatkan itu yang mana saya dapatkan di perkuliahan itu yang akan saya bawa pulang. Jadi saya coba-coba lagi. Awalnya kan coba-coba lagi. Nah saya coba lagi di LDK.
Nah, di LBK itu alhamdulillah kegiatannya secara offline Paneki. Jadi saya ikut di situ ketemu dengan senior-senior itu, jadi mereka menjelaskan tentang bagaimana itu sebenarnya himpunan, bagaimana apa namanya itu tahapan berdirinya himpunan, bagaimana sistem berjalannya himpunan, bagaimana orang-orang dalam himpunan, bagaimana himpunan menjelaskan tentang prodi. Jadi ketertarikan saya tentang himpunan itu semakin apa? Bukan semakin ada begitu, ada 50 lah 50% apa ketertarikan saya tentang lembaga. Jadi saya apa namanya mencoba lagi mengembangkan bagaimana informasi-informasi yang didapatkan tentang himpunan itu apalagi selain ini, selain kegiatan LDK. Jadi kemarin juga ada namanya kegiatan Bina Akrab. Nah, ikut dalam kegiatan Bina Akrab itu rupanya himpunan ini seperti ini lagi. Jadi ketertarikan saya itu semakin menambah gitu, semakin bertambah lagi ketemu apa sudah ketertarikan. Nah, setelah dari situ kepengurusan terakhir itu kan biasanya ada rekrutmen untuk mubas secara besar. Iya. Jadi saya ikut lagi, coba-coba lagi, awal dari coba-coba lagi. Jadi ketemu dengan apa namanya itu dewan senior, pengurus di angkatan 2021 kemarin. Itu kalau tidak salah mantumnya Afina, itu angkatan 19. Di situ beliau melakukan open recruitment, kemudian kita gabung jadi kepanitiaan. Jadi kita di situ menjalin hubungan baik, maksudnya hubungan persahabatan, hubungan keluarga dengan apa namanya itu anak-anak lembaga himpunan. Jadi di situ saya mengatakan seperti ini rupanya rasa kekeluargaan himpunan. Jadi rasa coba-coba itu juga tidak hanya tergambarkan dicoba-coba, jadi ya tergambar secara jelas rupanya seperti ini rasa kekeluargaan himpunan. Nah, setelah dari situ terpilihnya ketua baru, kemudian masa kepengurusan yang baru di situ kan kepengurusan apa namanya itu awal itu kami dari 2021 yang kepengurusan yang inti itu 2020. Jadi di situ kan sudah dibuka pendaftaran untuk kepengurusan. Nah, di situ lagi coba-coba lagi. Nah, saya coba-coba. Nah, kemudian terlantik jadi kepengurusan di divisi kesekretariatan. Nah, di situ saya merasakan yang namanya bosan dalam himpunan. Karena yang didapatkan dalam himpunan itu yang saya dapatkan di pertama ketika LDK dengan Mubas itu hilang rasanya di himpunan. Nah, dengan adanya roker yang banyak, jadi sifat rasa jenuh itu tumbuh. Jadi rasa bosan jenuh, bosan dan segala macam itu ya. Terus kayak mau niat berhenti dari himpunan, tapi saya ingat bahwasanya saya punya tanggung jawab itu. Kan saya sudah melakukan ikrar. Nah, di situ ikrarnya itu sepenuhnya ambil-ambilnya seperti itulah, sepenuhnya mengabdikan diri kepada himpunan dan segala macam. Nah, artinya kalau saya ingkar berarti ya itu dosa kan. Jadi saya berpikir lagi mungkin selesaikanlah kepengurusan tahun ini baru, untuk kepengurusan selanjutnya mungkin lebih lagi mencari organisasi lain atau seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, setelah berguru di internet ini mungkin mau coba-coba lagi di luar. Kan tadi coba-coba dari himpunan, mungkin coba-coba di internal, eksternalnya lagi. Nah, situ untuk rasa coba-coba itu. Jadi kan kita ketahui bahwa Kak Imam ini menjabat sebagai ketua. Mungkin ada yang dirasakan perubahan dari sebelum dan sudah menjadi ketua umum. Kalau perubahan yang dirasakan itu ya tentu saja jawabannya itu tanggung jawabnya. Kan awalnya jadi anggota biasa. Nah, kemudian diberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Nah, itu kalau sudah awalnya kan kita biasanya menjadi anggota biasa itu sepenuhnya mengabdi di kepanitiaan. Nah, dan juga kita tidak tidak memantau lebih jelas itu kegiatan, karena kita kan sebagai panitia pelaksana. Nah, kemudian rasa perbedaannya itu ada di kepengurusan inti ini. Jadi menjabat sebagai ketua itu kita lebih menjadi
pengamat atau penengah di kegiatan, jadi ada penengah di kegiatan yang bermasalah atau segala macam atau ada kendala, itu sebagai dewan pertimbangan di kepanitiaan itu kita mengambil hal yang lebih berat di situ. Jadi awal yang berat, nah kedua lagi yang berat. Jadi artinya juga menjadi pengurus inti juga, menjadi ketua juga tidak tergabung dalam kepanitiaan, bukan berarti juga tidak mau bekerja, tapi bekerja tapi lebih ke pemikiran itu kalau dari saya. Bagaimana sih cara Kak Imam memanajemen waktu kuliah dengan organisasi? Sementara kita tahu bahwa Kak Imam ini ketua umum dari Himabikom dan juga sebagai mahasiswa. Oke, ini menjawab ya. Oke, untuk manajemen organisasi sendiri sebenarnya ada dua tahapan yang keliru yang dibahas oleh teman-teman orang yang berlembaga, yaitu ada yang namanya manajemen organisasi dan ada yang namanya manajemen waktu. Nah, setiap orang itu beranggapan bahwasanya manajemen organisasi itu sudah sama dengan manajemen waktu. Padahal itu dua sisi yang berbeda, dua pemahaman yang berbeda. Nah, kalau saya sendiri sebenarnya manajemen waktu itu untuk orang-orang yang berorganisasi itu masih tahapannya 50% kalau saya pemahaman kan. Karena begini, setiap orang itu punya masing-masing manajemen waktunya. Jadi kalau untuk di organisasi itu namanya manajemen organisasi. Nah, masalah untuk manajemen organisasi dengan mata kuliah itu ada namanya segi prioritas, di mana orang manajemen itu di mana yang diprioritaskan dulu itu. Nah, kan kita sebagai anak berlembaga ini, jadi anak hima prodi. Jadi kalau mau dibilang yang mau yang diprioritaskan itu tentu saja akademik, karena kita fokusnya dulu ke akademik baru ke lembaga. Itu kalau masalah manajemen waktu. Berarti untuk manajemen organisasi dan kampus ini berbeda. Tergantung yang mana yang diprioritaskan, itu yang didahulukan. Kalau di tengah-tengah kesibukan itu gimana cara Kak Imam menyelesaikan tugas dengan tepat waktu? Sebenarnya kalau menyelesaikan tugas di tepat waktu itu, kalian juga manusia kan, manusiawi. Saya juga lambat, biasa juga cepat. Jadi kalau saya itu, kita kembali ke pemikiran pertama atau statement pertama itu, dimana kita memprioritaskan apa yang harus didahulukan, yaitu pendidikan. Jadi saya itu juga selaku ketua umum juga memberikan contoh yang baik untuk teman-teman berlembaga. Jadi yang harus kita prioritaskan pertama itu yaitu pendidikan. Jadi apapun yang dilakukan mengenai organisasi, kita harus mendahulukan yang namanya pendidikan, karena biar bagaimanapun juga kita berlembaga, kalau tidak berpendidikan kan juga susah. Jadi ya yang kita dahulukan itu adalah pendidikan. Itu dari saya. Oke, baik. Kalau menurut Kak Imam sendiri, seberapa penting sih itu manajemen waktu? Nah, kalau untuk pentingnya manajemen waktu itu, menurut saya sangat penting. Jadi itu bukan hanya di kalangan organisasi, tapi juga di mahasiswa biasa. Itu juga pentingnya untuk manajemen waktu. Jadi kalau untuk lembaga sendiri itu pentingnya manajemen waktu itu ya sangat penting, karena di situ dimana waktunya akan terbagi, dimana ada yang namanya di waktunya terbagi di ranah pendidikan dan juga karena di kelembagaan. Jadi kalau menurut saya itu pentingnya itu ya sangat penting. Terus kan terkadang kegiatan organisasi itu bersamaan dengan kuliah. Jadi bagaimana sikapnya Kak Imam menanggapi hal tersebut? Nah, kalau untuk masalah kegiatan yang bertabrakan dengan mata kuliah. Jadi sudah jalan yang dilakukan itu kita kembali ke pemahaman yang pertama tadi. Artinya di mana kita manajemen yang namanya manajemen waktu itu kan, yang manajemen waktu dengan organisasi itu berbeda kalau pemahaman saya. Nah, manajemen waktu itu di mana itu untuk diri kita sendiri. Nah, kalau manajemen organisasi itu yang ada di organisasi, seperti tahapan-tahapan poker yang kita lakukan itu ada manajemen organisasinya. Sementara kalau dalam diri kita ada namanya manajemen waktu. Jadi kalau ada sendiri, kalau ada
kegiatan yang bertabrakan dengan mata kuliah itu kembali kepada diri kita sendiri. Itu ada namanya tadi manajemen waktu. Nah, kita tahapan pertama dalam manajemen waktu itu adalah segi prioritas. Apa yang kita prioritaskan? Jadi kalau saya memprioritaskan pendidikan dulu, jadi kan juga kebetulan di lembaga sendiri kan masing-masing anak lembaga itu kan beda-beda kelas, beda-beda angkatan. Mungkin kita bisa menyesuaikan di situ dengan mata kuliah. Terus ini Kak, hambatan apa yang pernah Kak Irfan alami selama menjabat sebagai Ketua Umum Himabikon dan Ketui sebagai mahasiswa aktif? Nah, hambatan sendiri, menurut saya ketika ketika kita menentukan pilihan itu, hambatannya itu tidak menjadi alasan untuk kita berlembaga. Artinya apapun nanti hambatannya itu kita sudah terima. Jadi satu hambatan kecil itu mungkin begini. Kalau saya sendiri hambatan kecilnya itu mungkin ketika ketua-ketua lembaga mengadakan rapat di jam 9 itu kan biasa molor di jam 10. Jadi biasa itu habisnya sampai jam 2, jam 3. Itu kalau pembahasan masalah kongres, masalah lokakarya dan sebagainya, itu masalah tentang birokrasi. Itu pembahasannya kan pembahasan tentang birokrasi itu kan panjang. Jadi itu memerlukan waktu yang panjang juga. Jadi biasa saya ke kampus itu terlambat. Jadi artinya saya juga tidak bisa menyalahkan organisasi, karena kita kembali ke poin pertama tadi, ada namanya manajemen waktu. Artinya saya belum sempurna dalam manajemen waktu. Jadi hambatan yang sering terjadi itu kalau saya biasa sering terlambat datang kuliah karena adanya rapat tengah malam itu juga pengadaan rapat itu juga yang tidak efisien gitu. Jadi manajemen waktu ini sangat perlu bagi mahasiswa aktif dan juga organisasi. Iya. Terus adakah sih tips yang bisa kalian memberikan untuk para mahasiswa aktif, khususnya anak organisasi dalam manajemen waktu? Kalau tips sendiri, maksudnya saya juga, maksudnya itu kalau dalam tips sendiri, saya juga masih awam dalam tips, tapi saya berbagi sedikit pengalaman, di mana saya ketika mau naik sebagai sudah kepala pemuka dari organisasi sendiri, itu saya menanamkan bahwasanya kita itu sebagai orang yang dicontoh itu memberikan hal yang baik dulu sama lingkungan prodi. Jadi kalau saya itu menerapkan itu dulu, kemudian baru manajemen waktu sendiri. Nah, kalau untuk manajemen sendiri, untuk tadi pertanyaannya tips untuk manajemen waktu. Nah, mungkin itu kita kembali ke poin pertama yang sudah kita bahas tadi. Artinya tipsnya itu dimana kita memprioritaskan yang namanya pendidikan. Jadi saya juga menekankan kepada anak-anak lembaga itu tadi memprioritaskan itu namanya pendidikan. Jadi semisal masyarakat himpunan itu ada kegiatan maksudnya dalam kelembagaan tapi bertabrakan dengan pendidikan, saya lebih memprioritaskan pendidikan, karena mau bagaimanapun ketika nanti pendidikan yang buruk pasti yang menjadi sorotan itu adalah himpunan. Jadi menurut saya tips untuk anak-anak berlembaga itu lebih memprioritaskan ke pendidikan. Tadi rasa kita sudah berada di penghujung acara. Sebelumnya mungkin ada kesan dan pesan untuk diberikan kepada mahasiswa, apalagi kepada maba-maba yang mungkin nantinya mau join ke himpunan. Oke, kalau dari saya itu mungkin pesan dan kesan itu untuk teman-teman, khususnya untuk sekarang kan ada maba 2023. Itu juga lebih meningkatkan pemahaman. Kan sekarang itu ada pemahaman yang dimana ketika berorganisasi itu pasti menghambat perkuliahan. Jadi sebenarnya itu pemikiran yang salah. Sebenarnya kita juga mau berpikir toh setelah nanti lulus ini tidak mungkin ilmu yang kita dapatkan di kelas itu kita bawa ke jenjang di pekerjaan, karena pastinya ini dipertanyakan itu bukan kamu dapat nilai berapa, kamu IP kamu berapa. Yang ditanyakan itu pengalaman. Nah, pengalaman di kampus itu apa, pengalaman ini apa. Tidak mungkin kita menjawab asal-asalan kan. Nah, untuk saya juga sedikit pesan untuk teman-teman semua, bahwasanya berlembaga itu juga asik.
Jadi tidak hanya berfokus ya. Orang bilang kuliah pulang itu enak, tapi yang sesungguhnya enak itu kuliah rapat. Pura-pura. Jadi, ya pura-pura. Jadi yang enak itu pura-pura kuliah rapat. Jadi dari setelah menambah wawasan di kelas, kita menambah lagi wawasan di himpunan. Jadi artinya juga banyak pengetahuan yang baru yang kita dapatkan. Dan juga kalau saya untuk pesan untuk teman-teman semua, mari bergabung di himpunan. Rasanya himpunan juga di mana tempat kita belajar, karena tempat kita berproses. Nah, adalah di mana proses itu adalah belajar juga adalah proses, semua itu sama proses jadi. Jadi juga teman-teman sesuai dengan buku yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara, itu di setiap orang adalah sekolah, setiap orang adalah guru, dan di setiap tempat adalah belajar. Di setiap tempat adalah sekolah. Jadi teman-teman semua ketika bergabung di himpunan itu tidak hanya di himpunan sendiri belajar, jadi juga banyak ada di UKM dan ada di BEM, ada di DPM. Jadi teman-teman belum belajar sendiri, tidak hanya terjun di himpunan, tapi juga terjun di UKM dan di DPM dan BEM. Itu kalau menurut saya. Oke, Kak Imam, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi dan tips cara memanajemen waktu. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di lain waktu. Goodbye.